Halo guys, kalau kamu nyari HP 5G buat jangka panjang, sekarang udah banyak banget yang murah-murah. Hanya dengan bandrol 2 jutaan aja, kamu udah bisa bawa pulang HP 5G dengan kualitas yang sangat layak untuk dibeli. Mau main game lancar, kamera bagus, hingga baterai tahan lama pun udah bisa kamu nikmati dengan HP 5G harga 2 jutaan. Penasaran apa aja HP-nya? Jangan lupa subscribe, dan kalau udah berikut ini 7 rekomendasi HP 5G 2 jutaan terbaik paling worth it di tahun 2024. Yang pertama, Poco X5 5G. HP ini adalah HP yang udah turun 1 juta dari harga awalnya. Spesifikasinya jadi mantap untuk kelas 2 jutaan dengan chipset 5G Snapdragon 695 dan RAM 8GB serta storage hingga 256GB yang berjenis UFS. Ada juga Dynamic RAM Expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB. Performa gamingnya tentu mumpuni untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra, bisa mentok rata di 40 fps tanpa adanya kendala. Bahkan gyroscope-nya juga udah sangat responsif karena memang udah hardware. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed. Semua itu ditopang baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja. Namun yang perlu diperhatikan adalah speakernya mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K. Kalau tertarik, linknya di deskripsi, dan berikut ini info lengkapnya. Yang kedua, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G terbarunya Samsung ini kembali hadirkan baterai jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 watt, sehingga ngecas penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performa ini cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan smooth ultra juga mentok mulus di 40 fps. Bahkan gyronya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scrolling. Fotografinya pun lengkap, ada kamera utama 50MP, ultra wide 5MP, makro 2MP, dan kamera selfie-nya 13MP. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun yang jadi kekurangannya jelas ada di desainnya yang jadul, terutama layar, speakernya belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Berikut info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketiga, Tecnopova 5 Pro 5G. HP ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ada panggilan masuk maupun ketika bermain game. Performanya gahar berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan internal 256GB. Mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41 fps di settingan lowest 60. Layarnya sendiri berpanel IPS ukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang mulus. Lalu baterainya 5000 mAh dengan fast charging 68 watt yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit. Dan dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 45 menit aja. HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang fungsinya membuat pengguna bisa main game sambil ngecas tanpa perlu khawatir gampang panas dan HP gampang rusak. Namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya yang tergolong standar dan juga tidak ada lensa ultra wide-nya. Selain itu, bodinya juga terbilang cukup tebal dan agak berat, serta tidak ada kejelasan soal update OS-nya. Berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya.
Yang keempat, Infinix Zero 5G. Sebagai HP 5G pertamanya Infinix di Indonesia, saat itu dibanderol 3,5 jutaan. Namun sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 2,4 jutaan aja. Performanya tentu kencang karena diotaki prosesor MediaTek Dimensity 900 dan disokong RAM 8GB yang bisa ditambah hingga 5GB lagi. Lalu untuk internalnya 128GB yang asiknya udah pakai UFS 3.1, bahkan masih bisa diperluas lagi hingga 256GB. Baterainya sendiri 5000 mAh dengan fast charging 33 watt yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 25 menit. Untuk layarnya ini berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz yang akan menghasilkan pergerakan layar yang mulus. Lalu di sektor fotografi ada kamera utama 48 megapiksel dengan 30 kali ultra zoom, kamera portrait telephoto 13 megapiksel, dan kamera bonus 2 megapiksel. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultra wide, speakernya mono, dan tidak ada NFC-nya juga. Berikut uraian spesifikasinya dan link pembelian di kolom deskripsi. Yang kelima, iQOO Z9X. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis, yakni cuma 8 mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000 mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang keenam, ZTE Nubia Neo 2 5G. HP yang dari desainnya udah gaming banget ini punya performa bagus dari chipset Unisoc T820 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB UFS 3.1. Fiturnya pun udah gaming banget, mulai dari gyro hardware, speaker stereo, hingga fitur langkah shoulder triggers alias L1 dan R1 di stick. Layarnya pun mulus dengan refresh rate 120Hz berpanel IPS resolusi Full HD+. Dan bagusnya lagi untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh dengan fast charging 33 watt, yang mana untuk ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Dan seperti HP gaming pada umumnya, sektor kamera juga jadi kekurangan di HP ini. Kamera yang berguna cuma ada satu aja, yakni 50 megapiksel tanpa adanya kamera ultra wide. Kekurangan lainnya adalah tidak ada audio jack dan tidak ada slot untuk kartu SD. Info lebih lengkap bisa baca berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi. Yang ketujuh, Redmi Note 13 5G. HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai micro SD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya, dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108 megapiksel, ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta di depan ada kamera selfie 16 megapiksel.
Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33 watt yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 HP 5G 2 jutaan terbaik yang worth it di tahun 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lain, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.